Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan patuhi protokol kesehatan. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai teori terbentuknya jagat raya, tata surya, dan galaksi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai matahari dan anggota tata surya. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah sumber energi dalam sistem tata surya, berbentuk bola gas raksasa yang sangat panas dan menghasilkan cahaya. Matahari memiliki massa sekitar 1,99 kali 1030 kg, lebih dari 99% massa total tata surya atau 330.000 kali massa bumi. Diameternya sekitar 1.400.000 km atau lebih dari 100 kali diameter bumi. Besar sekali bukan? Kandungan massa matahari didominasi oleh helium dan sisanya terdiri dari hidrogen, oksigen, karbon, neon, besi, dan elemen berat lainnya. Rotasi matahari berlangsung selama 27 hari dari satu kali putaran. Kemiringan sumbu matahari sekitar 7,25 derajat dari sumbu orbit bumi, sehingga pada bulan September kutub utara matahari lebih terlihat dan kutub selatan terlihat pada bulan Maret. Matahari memiliki 6 pengelompokan. Yang pertama ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona, zona radiasi, dan zona konveksi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan membahas mengenai inti matahari atau core. Inti matahari adalah pusat matahari. Inti matahari terdiri atas elektron, proton, neutron, dan atom yang membentuk inti plasma matahari. Gerakan atom yang dikombinasikan menghasilkan reaksi yang menyebabkan suhunya sangat tinggi mencapai 15 sampai dengan 20 juta Kelvin. Kemudian yang kedua kita akan membahas fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari yang dapat dilihat dengan bantuan teleskop. Fotosfer tampak seperti butiran-butiran kecil yang menyerupai piringan berwarna kemasan. Lapisan ini terdiri dari hidrogen, helium, karbon, neon, oksigen, dan nitrogen. Suhunya mencapai 6000 Kelvin. Kemudian yang ketiga ada kromosfer. Kromosfer adalah lapisan atmosfer matahari. Kromosfer sebagian besar tersusun atas gas hidrogen dan suhunya mencapai 10.000 Kelvin. Kemudian pengelompokan yang ketiga atau lapisan yang ketiga ada yang namanya korona. Korona adalah lapisan matahari yang paling luar. Suhu pada lapisan ini lebih panas daripada lapisan kromosfer dan suhunya mencapai 2106 Kelvin. Kemudian pengelompokan yang selanjutnya ada zona radiasi. Nah, zona radiasi adalah tempat transformasi energi panas matahari dari inti matahari ke seluruh permukaan matahari. Suhu dari zona ini lebih rendah daripada suhu inti matahari. Setidaknya dibutuhkan 170.000 tahun untuk melepaskan energi pada inti matahari agar dapat mencapai zona radiasi. Lapisan selanjutnya adalah zona konveksi. Zona konveksi terletak di luar zona radiasi. Zona ini adalah tempat menyalurkan atau merambatkan energi panas matahari dari inti matahari ke permukaan matahari. Aktivitas matahari menyebabkan beberapa noda dan gumpalan di permukaannya. Aktivitas matahari terdiri dari granula, yaitu gumpalan matahari. Nah, granula adalah gumpalan-gumpalan di permukaan matahari karena terjadinya perubahan suhu yang sangat besar antara daerah panas dan daerah dingin di permukaan matahari. Nah, granula dapat bertahan selama puluhan menit. Kemudian, aktivitas yang kedua adalah bintik hitam matahari. Bintik hitam matahari adalah bagian permukaan matahari yang suhunya lebih rendah, yaitu sekitar 4000 sampai dengan 5000 Kelvin dari suhu di sekitarnya, karena adanya perubahan magnet matahari. Kemudian aktivitas yang ketiga ada yang namanya prominensa. Prominensa adalah semburan material matahari keluar kemudian jatuh kembali ke permukaan matahari.
Bentuk semburannya dapat berbentuk pita, lob, spiral, gunung, dan tabir. Ketinggian semburannya dapat mencapai 1,6 juta kilometer. Kemudian aktivitas yang keempat yaitu semburan matahari atau disebut juga dengan flare. Semburan matahari adalah ledakan atmosfer matahari. Semburan ini mempengaruhi semua lapisan atmosfer matahari yaitu fotosfer, korona, dan kromosfer. Biasanya semburan matahari terjadi di wilayah aktif sekitar bintik matahari. Posisi matahari pada saat-saat tertentu menyebabkan terjadinya suatu fenomena yang dinamakan gerhana. Gerhana matahari terjadi pada posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Setelah kita membahas mengenai matahari sebagai pusat tata surya, kemudian kita akan membahas mengenai anggota tata surya, yaitu planet. Oke, langsung kita bahas planet-planet yang ada di tata surya. Planet yang pertama atau planet yang paling dekat dengan matahari yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dengan diameter 4.880 km. Planet ini tidak memiliki satelit alam dan tidak memiliki atmosfer khusus. Jarak dari Merkurius ke matahari sekitar 57,9 juta kilometer. Rotasi Merkurius sangat lambat, yaitu 58,56 hari dengan suhu permukaan sangat ekstrim, mencapai 420 derajat Celcius di kala siang dan minus 183 derajat Celcius di kala malam. Planet yang kedua adalah planet Venus. Planet ini berjarak 108,2 juta kilometer dari matahari, memiliki diameter 12.104 km. Suhu permukaan di Venus 471 derajat Celcius. Planet Venus adalah planet terpanas di tata surya dan planet Venus juga adalah benda langit yang paling cemerlang setelah matahari dan bulan. Planet Venus saat berotasi atau sekali mengorbit membutuhkan waktu 249 hari dan berevolusi selama 224,7 hari. Kemudian yang ketiga kita akan membahas planet Bumi. Planet Bumi merupakan planet terbesar kelima di tata surya yang merupakan titik biru. Rata-rata temperatur permukaannya yaitu sekitar 288 Kelvin atau sekitar 15 derajat Celcius. Bumi terlihat berwarna biru karena permukaannya diselimuti oleh air. Bumi memiliki atmosfer sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Nah, jarak rata-rata bumi ke matahari mencapai 149,6 juta kilometer dengan diameter ekuatornya yaitu mencapai 12.756 km. Sedangkan jarak antar kutubnya yaitu mencapai 12.713,6 km. Nah, hal tersebut menyebabkan bumi berbentuk agak lonjong. Bumi bergerak mengitari matahari dalam waktu 365,242 hari dan berputar pada porosnya dalam waktu 23 jam 57 menit. Bumi memiliki satu satelit alami dan pastinya kalian pasti tahu satelit alami apakah itu? Ya, benar, satelit alaminya adalah bulan. Kemudian kita akan membahas planet terdekat keempat dengan matahari yaitu planet Mars. Planet Mars memiliki diameter 6.780 km atau setengah dari diameter bumi. Jadi Mars itu lebih kecil daripada bumi. Mars identik dengan warna merah atau disebut juga dengan planet merah. Planet Mars adalah planet yang paling mirip dengan bumi dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Nah, banyaknya kemiripan planet Mars dengan bumi, NASA saat ini diketahui sedang mempelajari lebih dalam mengenai tanda-tanda kehidupan di planet Mars. Nah, selain karena atmosfernya yang kaya akan oksigen, atmosfer Mars juga didominasi atau lebih dominan dengan karbon dioksida.
Selain itu, suhu rata-rata planet ini juga sekitar minus 60 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Di daerah kutub pada planet ini juga ditemukan adanya wujud es, sehingga hal ini menandakan adanya komponen air di planet ini. Mars membutuhkan waktu selama 687 hari dan berputar pada sumbunya dalam waktu 24,62 jam. Nah, planet Mars memiliki dua satelit alam yang bernama Phobos dan Deimos. Kemudian kita akan membahas planet selanjutnya, yaitu planet Jupiter. Nah, planet ini merupakan planet terbesar loh di tata surya. Diameternya mencapai 139,822 km atau 11 kali dari diameter bumi. Jupiter adalah planet gas yang tidak memiliki permukaan padat sehingga diameternya besar. Planet Jupiter didominasi oleh hidrogen dan helium. Jarak matahari ke planet Jupiter adalah 778,3 juta kilometer dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari adalah 29,41 tahun. Rotasi Jupiter dalam waktu 10 jam 40 menit dengan suhu permukaan rata-rata sebesar 50 derajat Celcius. Planet ini memiliki 63 satelit alami, diantaranya adalah Ganymede, Callisto, dan Io. Kemudian kita akan membahas mengenai planet yang keenam, yaitu Saturnus. Saturnus memiliki diameter 116.000 km atau 10 kali dari diameter bumi, serta memiliki suhu rata-rata minus 175 derajat Celcius sama dengan Jupiter. Saturnus juga berwujud komponen gas, yaitu hidrogen, helium, metana, dan amonia. Komponen amonia inilah yang membuat Saturnus berwarna kuning keemasan. Nah, salah satu ciri khas dari Saturnus adalah adanya lingkaran cincin, yaitu bongkahan batu dan juga es yang mengelilingi planet Saturnus. Waktu planet ini untuk berevolusi memerlukan waktu 29,42 tahun dan rotasinya memerlukan waktu 10 jam 40 menit. Kemudian kita akan membahas mengenai planet yang ketujuh, yaitu Uranus. Planet Uranus adalah planet yang memiliki jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan planet-planet sebelumnya. Planet Uranus memiliki diameter 50.000 km atau 4 kali diameter bumi dan memiliki suhu rata-rata minus 180 derajat Celcius. Hal itu disebabkan karena jaraknya yang semakin jauh dengan matahari. Planet Uranus juga merupakan planet gas. Namun yang membedakan adalah adanya bongkahan es karena jaraknya yang semakin jauh dari matahari sehingga memungkinkan komponennya membeku. Planet ini terdiri dari komponen gas hidrogen, helium, amonia, dan metana. Nah, gas metana inilah yang menyebabkan Uranus memiliki warna biru kehijauan. Uranus berputar pada porosnya dalam waktu 17 jam 14 menit dan berevolusi selama 84 tahun dan dikelilingi oleh satelit-satelit alami, di antaranya adalah Ariel, Limbriyo, dan Titania. Selanjutnya kita akan membahas planet yang terakhir, yaitu Neptunus. Neptunus memiliki diameter 48.600 km dan 4 kali diameter bumi yang merupakan planet terjauh dari matahari dan merupakan planet dengan suhu terendah atau paling dingin di sistem tata surya, yaitu mencapai minus 218 derajat Celcius. Jadi planet yang jaraknya semakin jauh dengan matahari maka suhunya akan semakin menurun. Nah, planet Neptunus memiliki ukuran yang mirip dengan Uranus, yaitu memiliki komponen berupa gas dan bongkahan es. Atmosfer pada planet ini terdiri dari hidrogen, helium, nitrogen, es, yaitu terdiri dari air, amonia, dan metana. Neptunus memiliki warna yang mirip dengan laut di bumi. Hal ini karena adanya komponen air yang berada di atmosfer Neptunus. Dalam sekali perputarannya mengelilingi matahari, Neptunus membutuhkan waktu selama 164,8 tahun dan rotasinya selama 16 jam 7 menit.
Oke, setelah membahas mengenai matahari dan planet, kemudian kita akan membahas mengenai planet kerdil. Nah, terus apa bedanya atau yang membedakan dengan planet lainnya? Jadi gini, yang membedakan dengan planet lainnya adalah planet kerdil ini memiliki orbit yang bersinggungan dengan planet lainnya. Dulunya, planet di tata surya itu kan ada 9, yaitu Pluto. Namun karena Pluto orbitnya bersinggungan dengan Neptunus, pada tahun 2006 Pluto diubah statusnya yang dari planet aja ke planet kerdil bersama dengan Eris, Ceres, Makemake, dan Haumea. Selanjutnya kita akan membahas mengenai satelit. Nah, kita tadi sudah menyinggung mengenai satelit-satelit yang ada di planet-planet ya. Jadi, satelit adalah benda langit yang mengelilingi atau berotasi pada suatu planet. Ya, meskipun nggak semua planet punya satelit sih. Nah, satelit itu dibagi menjadi 2, satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami yaitu satelit yang sudah ada sejak dulu dan tercipta secara alami. Kemudian satelit buatan yaitu adalah satelit yang dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komet. Nah, komet adalah benda angkasa yang beredar mengelilingi matahari, bercahaya seperti bintang, bagian tengahnya bercahaya terang, dan ekornya panjang yang menyerupai kabut. Ekor komet sangat panjang dan arahnya selalu menjauhi matahari. Waktu beredar komet berbeda-beda, ada yang tampak setiap 5 tahun sekali, ada juga yang setiap 76 tahun sekali. Contohnya seperti komet, yaitu komet Halley. Selanjutnya kita akan membahas mengenai meteorit. Meteor adalah benda angkasa yang meluncur di luar angkasa. Meteor masuk ke dalam bumi, yaitu masuk ke dalam atmosfer dan terjadinya gesekan-gesekan dengan udara. Meteor yang mencapai permukaan bumi dalam bentuk utuh disebut dengan meteorit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asteroid. Asteroid adalah benda langit kecil yang beredar mengelilingi bintang dan orbitnya masing-masing. Asteroid komposisinya menyerupai planet terestrial. Asteroid yang terbesar adalah Ceres. Sebagian besar atau sekitar 95% asteroid bergerombol di kawasan sabuk utama yaitu main belt yang berjarak 300 sampai dengan 600 juta kilometer dari matahari. Sabuk asteroid terdapat di antara planet Mars dan Jupiter. Perilaku asteroid di kawasan sabuk utama sepenuhnya dikendalikan oleh gravitasi Jupiter. Sabuk asteroid tersebut dapat mengelompokkan planet dalam tata surya kita, yaitu menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang terletak di dalam sabuk asteroid dilihat dari matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, baiklah. Demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai matahari sebagai pusat tata surya serta anggota tata surya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih.